bukan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama sudah selesai. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, ittala Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini mesti dipahami dengan baik. Jangan katakan Allah hanya memperhatikan malam nisfu Sya'ban, lalu malam-malam yang lain Allah na'udzubillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah atas semua sifat-sifat. Kalian katakan Tuhan tidur, kalian katakan Tuhan tak menengok, kalian katakan Tuhan santai. Tak betul. Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tak lalai. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu dhalimun. Allah tak pernah lalai, tak pernah lupa. Lalu apa makna hadis ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Dari sejak kapan? Dari mulai habis azan maghrib, karena masuknya malam nisfu Sya'ban, pergeseran waktu dalam kalender Qamariyah beda dengan Syamsiah. Kalau Syamsiah sejak tergelincir matahari sejak jam 12 malam. Sedangkan Qamariyah begitu nampak anak bulan sore Kamis nanti malam Jumat, kita pun sudah masuk malam nisfu Sya'ban, beramallah. Tapi Nabi tak ada menyebutkan amalnya apa, itu tak ada. Tak ada Nabi menyebutkan kamu mesti buat ini. Dan nanti kalau ada yang mengatakan harus baca ini, harus buat ini, harus baca ini, harus zikir ini, itu ijtihad dari para ulama. Misalnya datanglah orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya ada hadis tentang malam nisfu Sya'ban? Ada. Sahih apa tak sahih? Syekh Albani mengatakan hadis ini bisa diterima sebagai amal. Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis malam nisfu Sya'ban ini bukan dhaif, bukan maudhu', bukan palsu, bukan dhaif. Ini kalau ada nanti orang mengatakan tak ada tuh dalil malam nisfu Sya'ban. Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis ini bisa diterima. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya illa kecuali dua. Ada dua yang tak diberikan ampunan, ada dua yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama, musyrik, orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, yang masih datang kepada dukun, yang masih kepada minta kepada benda keramat, yang masih mempersekutukan Allah. Maka taubat nasuhala, berhenti menjelang malam nisfu Sya'ban ini. Bukan hanya menjelang nisfu Sya'ban, sejak kapan saja berhenti buat dosa. Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musa'in, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. La yahillu lil muslimun ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tak boleh mendiamkan, memusuhi, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah bersih dari syirik, bersih daripada permusuhan, baik hablum minallah, baik hablum minannas, Kamis malam Jumat ketemu dua keutamaan. Malam nisfu Sya'ban, malam sayyidul ayyam, sayyidus syuhur, induk dari segala bulan Ramadan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Hari Jumat sudah dimulai pada petang Kamis malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah. Siapa yang membaca surat kahfi petang Jumat, malam Jumat, hari Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur. Allah memberikan dia nur, cahaya pencerahan. Ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Habis maghrib itu baca surat Al-Kahfi. Baik, saya baca Al-Kahfinya besoklah Pak Ustaz. Baik, saya mau baca Quran malam ini khatam Pak Ustaz. Baik. Lalu datang orang berjumpa dengan ulama. Wahai tuan ulama, ya malam ini malam nisfu Sya'ban, betul. Saya amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Tentu sebagian orang tak puas dengan itu. Dia mau Ustaz itu menyebutkan, sebutlah Ustaz secara detail teks. Lalu kata Ustaz itu bacalah surat Yasin. Kenapa Yasin disuruh? Nabi tak ada nyuruh, hai orang beriman, bacalah surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tak ada. Tapi hadis yang bersifat hadis umum ada. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam,
asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban, dalilnya umum ada. Nih saya tunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu utama. Ada dalilnya umum. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya illa musyrik wa musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang belum berdamai. Hadisnya ada. Tapi dalam hadis itu tak ada dibaca sebut surat Yasin. Lalu tentang hadis surat Yasin, hadis lain. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin. Siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam. Tak disebutnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Senin, malam Kamis. Pokoknya malam. Asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis yang dikombinasikan. Boleh menggabungkan dua hadis nih Pak Ustaz. Baca kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia, cara yang paling baik memahami hadis bukan satu hadis dibaca lalu diambil satu hukum. Tidak, bukan begitu caranya. Dikombinasikan beberapa hadis baru ditarik satu kesimpulan. Cari satu hadis tentang sholat dari takbiratul ihram sampai salam, tak akan jumpa hadis tentang sholat. Ini iftitahnya, ini rukuknya, ini sujudnya, ini i'tidalnya. Begitu juga hadis tentang Isra Mi'raj. Tolong carikan saya hadis Isra Mi'raj, satu hadis dari mulai Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun, satu hadis. Tak ada. Hadis itu dikombinasikan, hadis ini, hadis ini, lalu dikumpulkan ulama menjadi satu, disusunlah kitab Al-Isra wal Mi'raj. Begitu juga dengan amalan-amalan ini. Kalau diminta satu hadis, tak ada beberapa hadis. Lalu kenapa setelah selesai membaca surat ini orang berdoa? Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku membaca Al-Quran surat Yasin ini, maka engkau mudahkanlah segala urusan anakku.